Selamat pagi semuanya, teman-teman. Eh, Baik yang ada di, kalau yang di YouTube belum aktif ya. Nanti YouTube mungkin saya eh, aktifkan linknya nanti sekitar jam setengah 10 biar nanti Anda semua masuk bergabung ke Zoom dulu. Eh, untuk pertemuan pada pagi ini ya, jadi nanti kita masih ada satu kali pertemuan lagi dengan praktisi. Untuk yang pertemuan ini nanti kita akan bahas tentang DTS. Ya. Apa itu DTS? Istilahnya orang menyebutnya DTS, ya, Data Transformation Service. Biasanya ini DTS ini lebih banyak dipakai kalau di mata kuliah data warehouse. Nah, jadi di data warehouse itu salah satu tools yang dipakai itu nanti adalah DTS. Nah, ya, jadi data warehouse itu bukan 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 gudang data ya, gudang data, cuman kan pada konsepnya itu adalah bagaimana caranya kita memasukkan berbagai sumber data, jenis data ke dalam sebuah database. Bahkan hanya memasukkan dan mengeluarkan, entah itu nanti dari teks, kemudian dari Excel, dari HTML, atau mungkin dari database yang lainnya. Sehingga itu SQL itu misalnya menjadi apa istilahnya untuk pusat datanya. Ya, jadi tidak peduli nanti datanya dalam bentuk apa, pokoknya nanti hasil akhirnya nanti bisa masuk ke dalam SQL. Nah, mungkin nanti bisa dicontohkan beberapa data atau penggunaannya atau implementasinya di lapangan dengan Pak Wahyudi. Oke, mungkin waktu dan tempat saya persilahkan Pak Wahyudi. Matur nuwun Pak Tony atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti yang disampaikan tadi Pak Tony, memang betul bahwa DTS itu memang salah satu tool yang ada di, terutama di ini ya, di yang saya pakai ini misalkan ya. Benar, belum saya share screen. Oke. Nah, jadi di sini yang saya pakai adalah SQL Server Studio yang versi 18. Jadi, ada namanya memang DTS Tool, tapi yang ingin saya tekankan adalah makna dari DTS itu sendiri ya. Jadi kita akan selalu berhadapan dengan hal ini. Apapun jenis database-nya. Jadi mau teman-teman mau pakai MongoDB, mau pakai SQL Server, atau mau pakai misalkan Firebase yang SQL. Nah, pasti akan berhadapan dengan hal seperti ini, yaitu data transformation service. Adapun jenisnya, nama-nama toolnya itu berbeda-beda. Jadi antara satu tool dengan yang lain itu berbeda-beda. Tapi secara garis besar artinya itu sama. Jadi data transformation service itu secara konsep itu sama. Jadi kalau ini saya bagi jadi dua hal, yaitu data sama transformation service. Ya. Yang namanya backend engineer mesti berhadapan dengan data. Nah, yang di mata kuliah ini yang kita hadapi adalah nanti datanya, kalau kita rubah ke dalam sebuah file atau kita ekspor misalkan, atau kita nanti backup, misalkan kita mau pindah dari satu server ke server yang lain, biasanya kita ekspor dalam bentuk .SQL. Biasanya seperti itu. Nah,
Karena pada awalnya kita sudah membahas tentang Relation Database Management System ya, RDBMS. Berarti datanya nanti berupa tabel. Seperti itu. Jadi nanti datanya ada mana. Nah, yang kedua adalah Transformation Service. Nah, di sini ada kata-kata transformation, artinya ada kata-kata sebuah perubahan. Jadi ada perubahan, bukan perubahan isi data ya, perubahan penyajian data yang dimasukkan di sini. Jadi services ini adalah sebuah pelayanan yang harus diberikan oleh backend engineer kepada end user. Jadi end user mintanya apa sih? Karena secara default kan datanya berbentuk SQL. Nah, kalau SQL biasanya orang awam akan susah untuk membacanya, ya kan? Nggak mungkin SQL itu dibuka misalnya pakai tool biasa. Kita harus pakai namanya DB browser atau SQL browser untuk membuka datanya. Ya, jadi kenapa sih itu harus ada tadi transaction service yang tadi? Karena salah satunya adalah end user itu nggak bisa baca datanya. Kalau end usernya adalah seorang teknisi misalnya atau seorang praktisi yang bergelut di bidang IT, mungkin dia bisa buka ketika dikasih data SQL, apakah bisa buka atau tidak, kemungkinan besar dia bisa buka, ya, karena dia punya basic IT. Nah, kalau orang awam, karena kebanyakan pengambil kebijakan adalah orang-orang di top manajemen yang tidak berhubungan dengan hal-hal yang teknis. Nah, dia berhubungannya dengan pengambil kebijakan, karena dia biasanya butuh data. Nah, oleh karena itu, ada yang namanya DTS itu, sebuah konsep yang akan melahirkan sebuah format data atau penampilan data yang diinginkan oleh end user. Nah, kenapa sih itu ada? Jadi teman-teman mungkin bisa bertanya kenapa DTS itu ada. Satu hal yang bisa dijawab adalah karena sistemnya belum terintegrasi. Ya, jadi misalkan aku minta data dong, misalkan formatnya Excel ke programmernya. Nah, mungkin kemudian programmernya akan mengekspor dulu menjadi dalam bentuk Excel baru diserahkan. Seperti itu. Nah, kalau masih terjadi hal seperti itu, berarti sistem belum terintegrasi. Kalau sudah terintegrasi, setiap user bisa masuk, dia bisa akan lihat langsung datanya, baik dalam bentuk tabel apapun, ataupun dalam bentuk yang lain, sesuai yang diinginkan oleh end usernya. Itu hal yang pertama. Ya. Kalaupun sudah terintegrasi, dan user bisa tetap minta, biasanya adalah end user lebih menyukai format tertentu. Nah, di lapangan, selama saya entah itu bikin Android, atau bikin desktop C Sharp. Biasanya yang diminta adalah database dalam bentuk Excel. Dan itu sering terjadi. Mintanya dalam bentuk Excel. Hasil laporannya ya, entah itu laporan laba, laporan yang lain, laporan tentang kinerja karyawan dan lain sebagainya, mintanya dalam bentuk Excel. Nah, pada kali ini saya akan praktekkan nanti ekspor dan impor datanya pakai implementasinya ke dalam bentuk Excel karena itu yang sering dipakai di lapangan, yang sering diminta oleh user dalam bentuk Excel seperti itu. Kalau teks itu jarang, jarang saya temui seperti itu. Nah, di sini yang akan saya praktekkan adalah dalam bentuk apa namanya? Dalam bentuk ini, eh, dalam bentuk pakai ini. SQL Server Management Studio versinya 18. Adapun ketika memakai versi di bawah 16, maka cara ini tidak bisa dipakai. Karena apa? Nanti akan saya tunjukkan kenapa sih di versi 16 nggak bisa. Karena opsinya beda. Ketika di atas 16, versi 16 ke atas, itu fitur itu sudah nggak ada. Diganti oleh fitur yang lain. Seperti itu. Ya. Jadi intinya DTS itu, ya, DTS itu
hal yang sering ditemukan oleh backend engineer ketika berhadapan dengan ekosistem atau user yang meminta format tertentu. Nah, mau tidak mau, backend engineer harus merubah displaynya atau jenis datanya supaya bisa diakses oleh user seperti itu. Ya, jadi DTS itu tidak hanya ada di SQL Server, di semua sistem yang berkaitan dengan database itu ada yang namanya DTS. Jadi pelayanan untuk merubah sebuah data. Seperti itu ya. Jadi tidak hanya di SQL Server, cuma memang toolnya beda-beda. Ada yang namanya DTS tool, ada yang lain dan lain sebagainya. Nanti di sini kita pakai wizard. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Nah, kalau di SQL Server, di Management Studio ini, kita cukup masuk ke database-nya. Misalnya ini ya, store yang sudah kita buat. Kita tinggal klik kanan, kemudian masuk ke task. Nah, di sini sudah ada import data maupun ekspor data. Ya, sudah disediakan di sini. Nah, misalkan saya mau ekspor data. Klik. Nah, inilah tool yang dipakai adalah wizard-nya ini. Ya, SQL Server import and export wizard. Dimana kan tool-tool ini sudah tersedia di studionya. Kita tinggal next saja. Next. Nah, kemudian di sini kita disuruh memilih sumbernya, sumber mana yang mau diekspor. Ya. Nah, ini yang saya mau terangkan bahwa saya pakai versi 18. Mulai versi 16 ke atas, ya, ini yang dipakai. Nah, kalau yang di bawah 16 biasanya pakai native client. Di sini ada tulisan native client, tidak pakai yang ini ya. Nah, kemudian di sini untuk autentikasinya saya pakai SQL Server waktu saya login pertama kali di studio ini ya. Saya login dulu. Seperti ini. Nah, kemudian dipilih database-nya. Kita kan untuk latihan dari awal sampai akhir kan kita pakai database namanya store. Ya, kita next. Ya. Nah, kemudian ketika sumbernya sudah kita pilih sumbernya dari database store, kemudian akan di format atau akan disajikan dalam bentuk apa. Ya karena di sini ada banyak pilihan. Ya, mau dijadikan dalam bentuk apa. Nah, ini tergantung dari user kita memintanya apa. Nah, yang sering saya temui adalah minta rubah dalam bentuk Excel. Seperti itu. Ya. Jadi di sini adalah banyak pilihan yang disediakan. Mau apa, untuk apa dulu. Ya. Nah, tergantung dari end usernya. End usernya mintanya apa. Nah, di sini studi guysnya yang diminta adalah Excel. Oke. Kemudian saya akan browse, akan saya simpan di D misalkan, ya misalkan ini saya kasih nama coba, maaf, coba seperti ini ya. Saya kasih nama, nah coba.xls. Oke, formatnya 97/2003, ini defaultnya ya. Kemudian saya klik next. Nah, saya akan pilih ini. Jadi saya akan ekspor sebuah tabel yang ada di dalam database kita maupun view. Nah, ini kegunaan view nih. Kegunaan view ya. Saya akan tunjukkan. Kemarin kan kita bahas tentang view, terus kemudian bahas tentang store procedure. Apa sih bedanya? Bedanya akan kelihatan ketika di sini. Nah, teman-teman lihat di sini adalah tabel-tabel yang dimiliki oleh database. Nah, view ini view kan? View ini adalah tabel virtual, ya. Sebenarnya di folder tabel itu nggak ada. Jadi view ini adalah
tabel join yang dihasilkan dari join ya, dan disimpan dalam variabel bernama view. Misal detail karyawan dan lain sebagainya. Oke. Kalau yang tabel asli kan ini nih. Ini tabel asli. Seperti itu. Ya. Kalau nggak percaya kita contohkan, saya close dulu nih. Yes. Nah, dalam database ini tabel itu disimpan di sini. Nah, ya kan? Nah, misalkan nih. Nah, misalkan end user kita misalkan meminta misalkan database produk yang dijual ya, yang dijual plus suppliernya siapa misalkan ya. Nah, kalau misal itu ada dalam dua tabel yang berbeda, mau nggak mau kan kita harus join ya, harus join. Nah, supaya bisa kita panggil atau kita ekspor hasil joinan itu, maka rubahlah itu ke dalam view agar nanti muncul ketika kita mau melakukan ekspor dalam bentuk Excel, ya kan? Kalau tabel aslinya kan cuma ini, dia tidak kelihatan di folder tabel, ya begitu. Ya, kalau view itu khusus untuk join, kalau store prosedur adalah query-query yang sering kita pakai store prosedur itu. Oke, nah, jadi kan semoga masih ingat ya store prosedur. Ini di sini. Ini store prosedur ya, bukan tabel. Kalau tabel kan ini tabel asli, kalau ini yang dari view. Seperti itu. Oke, nah itu perbedaan view dengan store prosedur. Ya, walaupun sama-sama sebuah query yang disimpan dalam sebuah variabel, tapi beda. Kalau view khusus untuk tabel-tabel yang kita join, kalau store prosedur itu adalah query yang sering dipakai. Jadi kita tinggal pakai store prosedurnya aja, supaya kita tidak ngetik terlalu panjang. Seperti itu ya. Oke, kembali lagi ke tadi tentang DTS. Di sini saya pakai widget, teks. Saya akan ekspor data. Oke, saya pilih source-nya dari SQL Server. Oke, ini servernya. Delegasinya saya pakai user SK. Kemudian database-nya pilih, kemudian klik next. Kemudian saya menyesuaikan outputnya ya. Outputnya yang diminta oleh end user adalah Excel. Saya taruh di sini misalkan coba open. Oke, open next. Saya pilih yang ini. Next. Nah, misalkan saya mau ini dua ya, karyawan dan departemen. Ya, kemudian klik next. Oke, seperti ini. Kemudian klik next. Next. Finish. Oke, selesai. Oke, selesai ya. Kita akan coba buka di drive D tadi ya, tempat kita menyimpan si file Excel ini ya. Oke, kita close dulu. Saya akan masuk ke D ini nih ya. Baru terbuat nih ya, 825. Kita akan coba buka. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah nama tabelnya. Ini ya, nama tabel tadi kan departemen, ini adalah karyawan. Seperti ini. Nah, itu cara ekspornya. Barulah ini kita kasihkan ke end user sesuai dengan permintaannya, yaitu meminta
dalam bentuk Excel. Seperti itu. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan rekan-rekan mahasiswa terkait ekspor. Di sini saya memakai tool tadi namanya Wizard SQL Server Import dan Export Wizard. Gitu. Apakah ada cara lain, Pak? Ada. Ada banyak ya. Ini salah satu caranya. Intinya teman-teman tahu apa itu DTS. Konsepnya, mindsetnya, gagasan utamanya adalah tadi sebuah cara yang harus ditempuh ketika end user meminta data tertentu. Data yang sudah diekspor apakah hanya bisa dilihat saja atau bisa diedit? Bisa dilihat dan diedit, Mbak. Jadi ini nih, ini kan. Ini yang aslinya. Kecuali Excel ini teman-teman protek. Excelnya di teman-teman protek hanya bisa dibaca. Nah, itu baru bisa hanya baca. Ya, kalau nggak diprotek ya bisa diedit juga. Ya, jadi hasil outputnya itu secara default itu bisa diedit dan dibaca. Nah, kalau teman-teman hanya ingin bisa dilihat ya harus diprotek dulu Excelnya. Seperti itu ya. Jika diedit, apakah datanya akan berubah di database-nya juga? Nah, ini pertanyaan yang menarik ya. Menyambung dengan, jadi kalau hasil outputnya ini ya saya rubah misalkan ya. Saya rubah misalkan ini ya, langsung saya praktekkan. Ini hasil outputnya ya. Ini enggak, gajinya enggak 1.000, tapi katakanlah 1.500 ya. Nah, ini saya rubah nih ya. Saya simpan. Nah, sudah saya simpan. Saya cek. Tadi pertanyaannya adalah, apakah di database-nya juga berubah? Ya, apakah datanya kalau yang di Excel dirubah, database-nya juga akan berubah. Oke, jawabannya adalah kita lihat. Tadi di apa tadi? Karyawan ya, tabel karyawan ya. Nih, tabel karyawan. Saya akan baca, biar kelihatan. Lihat, anak 1.000. Di sini tadi saya rubah 1.500. Nah, jawabannya adalah tidak berubah. Ya, kenapa kok tidak berubah, Pak? Padahal kan sudah saya rubah di Excel. Nah, ini jawabannya ada di sini. Nah, di nomor 1. Sistem belum terintegrasi. Ya, kenapa terjadi hal ini? Kenapa kok end user meminta Excel? Ya, tadi salah satunya karena belum terintegrasi. Jadi harus diekspor dulu dari servernya, baru dikasihkan. Entah itu via email, entah itu via flash disk, dan lain sebagainya. Jadi terpisah nih antara Excel yang tadi di ekspor dengan database intinya itu terpisah, tidak terintegrasi. Seperti itu. Ya, apakah bisa Pak kalau saya bikin di Google Sheet terintegrasi ke SQL servernya? Bisa, nanti pakai konsep web service kalau itu. Kalau di sini tidak, kalau di sini ini satuannya terpisah sistemnya antara Excel-nya dengan database-nya. Seperti itu. Semoga menjawab pertanyaan dari Mbak Janet. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan untuk ekspor? Jadi begitu ya. Jadi rekan-rekan nanti di lapangan mayoritas mintanya dalam bentuk Excel. Misal teman-teman kerja di pemerintahan atau teman-teman suatu saat menggarap milik UMKM, biasanya mereka nanti mintanya dalam bentuk Excel. Itu yang sering diminta pengalaman saya di lapangan. Seperti itu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada akan saya lanjut. Nah, tadi adalah ekspor. Nah, misalkan kadang kita juga dapatin kalau ada data baru misalnya atau tabel baru yang tadi dimasukkan.
Ya, kita tinggal pakai konsep import ya. Ke kanan, tax, terus import. Ini, next. Oke. Nah, kalau import, sumbernya berarti kan kita dapat pasukan datanya dalam ekstensi apa? Excel kan misalkan, Excel. Oke, cari file Excelnya di mana? Misalkan book 1 ini ya, open. Oke, ini saya pakai 2007 ya, karena dia ekstensinya kan XLSX. Oke, kalau tadi kan XLS saja, berarti 2003. Next. Oke, tujuannya adalah tadi SQL Server. Oke, ini kita karena mau masuk ke server SA, klik next. Oke, next. Oke, naik aja terus. Next. Finish. Oke, nah teman-teman akan lihat nanti saya refresh dulu di sini. Nah, di sini akan ada tabel baru namanya sheet ya. Saya buka. Nah, ini ada nomor, nama nih datanya cuma 1. Kita cek apakah benar. Seperti yang di sini, saya akan buka. Nah, ini data yang box 1 LSS yang dalam bentuk Excel yang ada di luar sistem. Datanya ini, sementara yang sudah kita masukkan adalah datanya ini. Seperti itu. Oke. Nah, itu adalah import. Jadi impor nanti tergantung dari pasokan data yang kita terima bentuknya. Apakah itu CSV ataukah Excel. Biasanya hanya dua itu ya, berkutat di dua itu ya, CSV maupun Excel seperti itu. Oke, mungkin itu tentang DTS. Intinya kapan teman-teman akan menemui ini ya tadi ketika ada end user meminta format tertentu atau kita dapat pasokan data dalam bentuk sebuah file yang harus kita masukkan ke dalam database. Jadi misalnya ada tabel baru dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Karena ini memang materinya lumayan ringkas, tidak ada ngoding kayak sebelum-sebelumnya karena di sini tinggal klik-klik saja. Ya, karena sudah ada tool yang menggampangkan kita ya. Seperti itu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau yang dalam bentuk diagramnya itu, Pak, Diagram apa, Pak? apa? Diagram. Diagram DTS-nya itu apa istilahnya? Sehingga misalkan ini mungkin yang tadi yang ditanyakan apa itu tadi eh, eh, siapa itu? Apakah datanya itu yang di Excel itu diedit, apakah di database-nya bisa berubah atau tidak? Nah, itu kan Mhm, kadang kalau dulu saya pernah di lapangan itu datanya itu dalam bentuk Excel gitu, Pak. mhm, mhm, Jadi datanya itu dia dimasukkan dalam folder tertentu yang sudah disetting di dalam DTS ya. mhm, Tapi namanya juga harus itu juga, formatnya ya, juga harus tetap itu. mhm, Kemudian sama si adminnya, admin servernya itu dia tinggal mengklik satu tombol itu dari data itu dia langsung import ke apa namanya ke database-nya. database-nya. Nah, itu. Ah, Sehingga hmm, jadi semacam kayak shortcut. Nah, itu. Jadi bahkan orang yang
nggak mudeng ini proses import ekspor data itu tinggal itu nanti jalankan ini aja. Nah, ini jalankan DTS ini, itu nanti langsung bisa masuk. Atau mungkin dulu saya pernah nangani itu yang di perusahaan apa tuh Misalami, itu kan dia punya cabang banyak, ada di Solo, Jogja, pusatnya di Semarang. Itu dari masing-masing cabang itu dia mengirimkan datanya itu dalam bentuk notepad, ya, text file, kan ada text Texting. file ya, CSV. Jadi dia masing-masing mengumpulkan dalam CSV, kemudian datanya itu waktu itu tahun berapa lama itu, karena masih pakai dial-up modem, sehingga bahkan dial-up modemnya, dial-up-nya itu pakai server untuk membebankan pulsanya di pusat itu dial-up-nya itu dial-up callback. Nah, itu. Jadi dari daerah itu dial-up, kemudian callback, mendial up ke cabang, setelah connect, nanti dari cabang itu dia bisa buka folder sharing. Ya kayak semacam kayak apa ya, FTP itu dulu. Nah, kemudian data CSV-nya tadi dimasukkan di folder yang sudah disediakan di situ sebelum jam 5 sore. Nah, karena jam 5 sore itu DTS-nya otomatis jalan untuk apa istilahnya mengimport ke SQL. Nah, jadi kalau misalkan lewat dari jam 5, ya sudah datanya dianggap tidak masuk dan nanti akan dikirim lagi besok sore setiap jam 5 sore, sehingga nanti dari laporan itu akan apa istilahnya akan terekam. Tapi kalau model sekarang kan mungkin sudah sangat apa ya berkurang lah penggunaan DTS. Kalau zaman dulu itu masih sangat itu sekali. Nah itu pada misalkan mungkin kalau itu kan saya dulu menggunakan versi berapa ya, 2000 kalau tidak salah. Mungkin kalau yang versi yang ini apakah ada itu Pak, toolsnya apa namanya DTS diagramnya itu. Terus kayak ada server, kemudian nanti ada gambar Excel, panah. Biasanya ada, saya belum nyoba sih Pak. Kalau yang apa, kalau yang pakai Excel, karena saya nggak punya Excel yang resmi Pak, itu Ya. ada plugin Pak, ada plugin yang kita bisa langsung nembak ke SQL servernya. Jadi di cabang-cabang itu cukup buka Excelnya, input di situ nanti langsung tersinkron ke SQL servernya. Ya tapi itu karena Excelnya itu berbayar ya, saya nggak bisa nyoba Pak. Oh, berarti SQL apa Di Excelnya, Excelnya itu langsung ngakses database itu. ya kita masukkan IP-nya kan Pak, terus kita Ya. masukkan tadi autentikasinya. Jadi Oh, nanti kita setting trigger lah ya, trigger ya. di Excelnya, katakanlah ketika ada input masuk, ketika edit masuk ke servernya, itu bisa. Dan memang itu sekarang yang mungkin lebih user friendly ya Pak, kalau kalau misalkan ke unit-unit. Kenapa? Karena ya tadi Pak, mayoritas di lapangan yang saya temui adalah memang kita itu karena sudah terbiasa mungkin ya Pak dengan Excel ya. Ya. Jadi tinggal input tok nol Pak. Nah, kalau itu kan mungkin lebih enak, apalagi misal gudang tinggal input di situ formatnya. Tapi kelemahannya kalau kita pakai Excel, apalagi semua orang bisa masuk, adalah jika ada yang merubah-merubah data. Ya. Kelemahannya di situ. Dan Pak, biasanya itu menjadi kebingungan kita karena begitu muncul data-data seperti itu, ini data yang terakhir yang mana? Nah, itu. Jadi Nah, ya otomatis kan harus ada tadi Pak log. ya,
biar Nah, kelihatan. jadi data yang terakhir yang mana ini yang mau dibuat Betul. sebagai acuan. Coba Mm-mm. ini nanti coba ini saya apa namanya? Saya sharing ini Pak. Iya, Sharing ini monggo. saya jalankan apa? eh, mudah-mudahan ini tidak terlalu ya Nah, tidak terlalu berat karena biasanya ini saya cuma hanya apa namanya? Hanya jalankan Zoom sama ini tok. gitu, streaming. Ya, Nah, rekan-rekan mahasiswa tadi yang disampaikan Pak Tony terkait dengan impor otomatis maupun ekspor otomatis itu sebenarnya nyambung dengan bahasan kita yang kemarin terkait tentang trigger. Jadi itu salah satu implementasi dari trigger. Kalau yang kita bahas kemarin itu kan trigger untuk DML, ya. ya khusus untuk yang kayak misalkan select, terus alter atau drop, update dan lain sebagainya. Jadi data manipulation language DML. Nah, jadi trigger itu tidak hanya di DML, ada di DDL, ada yang tadi untuk import maupun ekspor otomatis. Bisa kita setting per jam, per menit, atau sesuai dalam satu hari itu di waktu kapan gitu. Nah, itu trigger, implementasi trigger. Hmm, Itu ya. Itu nyambung dengan bahasan yang kemarin. Yang disampaikan Mas Tony tadi tentang nanti dari cabang-cabang import CSV sebelum jam tadi, Pak. Nah, ya. berarti kan triggernya itu mungkin dia sama programmer di setting aktif misalnya jam 5. Nah, lebih dari jam itu ya ditolak misalkan. Atau dia punya interval dari jam 5 sampai jam 6 dan lain Nah, sebagainya. ini coba ini yang Ya, saya izin share. Ini coba saya di sini Pak. Saya remote remote desktopnya berarti pakai yang mana nih ya? Ini masalahnya komputer saya oh, sempat ganti ya, apa namanya? ya. Ini IP-nya 172.16. Ini RDP kampus, Pak. Apa? Komputer kampus. Bukan, ini komputer nganu apa virtual saya. Oh, Jadi saya install di virtual. Kalau saya tampilkan sebetulnya ini tampilannya ini. Nah, ini. Tapi kalau ini saya tampilkan kan kecil, Pak. ya, ya, ya. Nah, ini. Nah, ini sebenarnya ini saya remote. Cuman ini datanya tidak bisa ini. Ya sudah. Maksudnya supaya sebenarnya supaya tadi itu bisa full screen. Nah, ini. Kalau ini kan Hmm. saya fullkan, nah kan kecil tengah. Tapi tidak apa-apa. Enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Nah, ini sebetulnya kalau di sini tuh kan ada ini, Pak. Nah, ini DTS. Ya. Tuh, berat. Nah, di sini DTS. Nah, ini. Nah, mungkin kalau yang versi itu tuh, nah ini, Pak. Oh, Jadi ini yang biasanya saya lah ini dari sini dari database ini dia langsung otomatis eh, outputnya mengekspor outputnya ke akses ke sini ya. akses Nah, Excel. ini kalau misalkan untuk orang-orang yang awam, ini Ya, betul. Drag drop. tinggal dijalankan aja, misalkan atau mungkin Ah, ini dibuat schedule ya, setiap ya, apa ya. jam berapa. Nah, tapi kalau yang di versi itu tadi ada enggak Pak gambaran yang seperti ini gitu? Saya belum eksplor sampai ke situ sih, Pak. Oh, gitu ya. Mm-mm. Jadi Tentu ada mestinya, harusnya ada, harusnya Pak. ada ya. Ada. Karena kalau yang ini dulu seperti itu. Jadi misalkan ini nanti setiap
hari. Nah, setiap hari hmm, jam hmm, jam berapa ini di sini. hmm. Nah, jam 12 atau mau tipe jam 5 sore. Nah, itu nanti dia akan, dan ini durasinya akan selalu terus, misalkan ini tanpa tanpa Tambah akhir. berkesudahan, Ya, tanpa ya, akhir ya, terus betul, gitu. betul. Sehingga nanti eh, di sini Hmm, di bagian, nah ini kan hmm. ini letaknya di mana ini? Di C itu, Pak. Nah, ini di sini. Nah, sehingga Hmm, nanti hmm. dia ini kan di My Document. Sehingga ini nanti yang di bagian ini My Document ini. Nah, ini yang di-sharing, tinggal mereka itu nanti tinggal Ngopi aja ya dari masing-masing ya. replace. Ah, ya, Apa ngopi di sini. Ini kalau ini ah, kebetulan ekspor, ini tinggal ngambil aja. iya, Tapi tinggal ngopi. kalau yang import, Import. yang import itu tinggal replace di sini. Jadi tinggal di Hmm, replace saja, di replace. Nanti pada jam tertentu yang sudah ditarik sama ditentukan server. itu, dia Ya, otomatis akan jalan narik ke, ya. ke server. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau dulu saya sampai ini, maksudnya praktikumnya sampai ini. Tapi ini kelihatannya di SQL DTS. Kalau toolsnya di sini tuh menunya ada di sini di DTS, kemudian nah, dan di sini bisa bisa banyak apa namanya, banyak ini tinggal drag and drop sebenarnya. Ini dari Iya. mana. Nah, kalau tadi wizard, mungkin kalau ini semacam kayak wizard, tinggal begitu ini klik dia muncul. Excel diklik ke sini dia muncul. Ini mau diarahkan kemana. Kemudian ini ada yang sumber, berarti ini import sumber. Kalau yang ini ekspor destination. Nah, gitu Pak. Nah, mungkin nah, kemudian di sini ada yang apa ini? Time schedule, terus ini ada, ya ini kalau ini banyak ada yang, tapi sebenarnya yang ini sudah sederhana sekali. Maksudnya untuk nah, tapi ada juga, kemarin ada saya buat ini yang lebih eh, komplit ya. Cuman mungkin tidak di, bukan di server ini, mungkin di server Hmm. satunya mungkin. Ini kalau saya ngajarnya biar tidak terlalu banyak komputer terinstall banyak, pakainya virtual gini, Pak. Jadi installnya di virtual, udah selesai buang. Jadi komputernya hanya terinstall menu-menu atau aplikasi yang biasa saja. Virtualnya pakai VMware, Pak. Ini pakai Hyper-V. Nah, Oh, Hyper-V. kemarin eh, waktu saya apa namanya masih pakai Windows 10, Hmm. saya install Hyper-V sama VMware. Hmm. Itu bentrok, tidak mau. Salah satu harus mati. Oh, Tapi ini begitu saya terupdate Windows 11, ini VMware sama Hyper-V bisa jalan bareng. bareng ya? Bisa. Windows 11 tapi, Pak. Windows 11. Ya, itu. Itu. Jadi bisa bisa jalan eh, ini. Jadi saya bisa bisa mengaktifkan dua itu bisa. Nah, ini, tapi ya, tapi memorinya sedikit. Nah,
Hmm. Ini kalau ini yang saya pakai VMware. Nah, ini untuk simulasi latihan jaringan, Pak. Hmm. Jadi ada sebagai penyerangnya, nanti di sini ada untuk yang monitoring. Nah, ini satu paket Metasploit. Ini Kali Linux ini untuk menyerang. Ini workstation-nya yang diserang. Kemudian nanti ini ada Hmm. security-nya. Masing-masing settingnya ini hanya 16 mega memori VGA, memorinya ini nggak tahu. Tapi ini bisa jalan Hmm. double. Biasanya ini jalankan gini tidak mau Windows 10 Hmm. dan agak ringan. Yang ini juga sama sih. Eh, ini yang dua-dua ini tidak update. Oh ini malah tidak ada. Yang versi lengkapnya tidak ada. Tidak buka satu-satu. Oke. Oke, mungkin itu Pak. Iya, Mungkin iya. kalau yang di apa namanya, yang versi 2013 mungkin Ya, mungkin harusnya di ada Pak di versi terbaru kan biasanya tetap ada. Mungkin ada beberapa fitur yang dipertahankan, ada beberapa fitur yang memang tidak ada. mungkin ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman mahasiswa. Ya, teman-teman mahasiswa, jadi seperti yang tadi Pak Tony sampaikan, seperti yang kami sampaikan, jadi ada berbagai macam teknik ya Pak, tidak hanya pakai tool ini, mungkin ada pakai yang lain, dan lain sebagainya juga banyak cara. Jadi intinya ya, kapan kalian harus pakai DTS, tahu di situasi apa DTS itu diterapkan. Ada lagi ya yang mau tanya atau bingung atau tidak tahu? Jadi emang harus praktek sih biar Ya, belum ada Pak. Oke. Tapi kalau teman-teman mahasiswa itu ujiannya Pak? Praktek enggak Pak? ya kalau ini cuman itu Pak, Teori ya? cuman pilihan ganda teori ya Hmm. itu. Ya apa namanya, menerjemahkan praktek ke dalam teori itu agak lebih apa namanya, susah juga. Ya, berarti akan Belum ada sering ketemu offline ketika ini TA ya Pak? Pakai TA apa skripsi ya? apa ini. Ini biasanya nanti skripsi Pak. Oh, Ya tugas skripsi. akhir sama.
tugas akhir jadinya. Baru sering ketemu offline ya, Pak? Apa tetap online, Pak, bimbingannya, Pak? Oh, nek bimbingan itu apa namanya via ini, via online, Pak. Hmm. Bimbingan via online. Tapi kalau nanti pas ujian ya tetap datang. Gitu. Karena ada logbooknya, Pak. Kalau bimbingan itu di Siakat itu nanti ada logbook apa namanya untuk itu, Hmm. untuk bimbingannya. Jadi logbooknya bukan dalam bentuk tulis tapi di apa namanya di Siakatnya, di menu-menu Siakatnya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Kalau tidak ada, ya nanti kita. Sebenarnya tadi yang materi yang tadi saya eh, sampaikan yang saya demokan itu ada 2-3 server untuk koneksi nanti pertemuan yang terakhir itu untuk remote remote servernya terus apa namanya tadi itu program bantu lah istilahnya untuk remote. Sebetulnya bisa sih komputer saya ini di modemnya saya setting IP-nya saya arahkan ke server ini nanti dari teman-teman dari luar mengakses ke sini ya bisa cuman ya Ya. jadinya berat komputer saya nanti jaringan internetnya yang berat gitu. Iya. Oke, cukup tidak ada yang ditanyakan lagi. Oke, kalau tidak ada mungkin untuk pertemuan pada pagi ini saya akhiri. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam hal penyampaian dan terima kasih untuk teman-teman mahasiswa atas partisipasinya. Terima kasih Pak Wahyudi. Selamat Iya, Pak. siang semuanya. Selamat beraktivitas. Iya, mohon izin semua rekan-rekan Pak Tony Jenev. Iya, Pak.